Perlu kita tahu ini, cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah, ini masing-masing punya ciri-ciri yang berbeda. Kalau mani itu adalah cairan yang berwarna putih, kental, kemudian keluarnya dalam keadaan tersendat-sendat, bukan seperti orang kencing mancur begitu saja. Keluar dalam keadaan klimaks, keluar dalam keadaan betul-betul syahwat memuncak, dan biasanya umumnya kalau sudah keluar disertai dengan rasa lemes setelahnya. Maka hal-hal tersebut adalah sifat dari mani. Kata ulama minimal ada 3 sifat khas mani. 1 saja ada berarti itu mani. Ada 3 ciri khas mani. 1 kita dapatkan berarti itu mani. Kita wajib mandi. Pakaian yang terkena mani hukumnya suci, karena mani hukumnya adalah suci. Yang pertama, keluarnya dalam keadaan nikmat, dalam keadaan syahwat yang memuncak, dalam keadaan klimaks. Yang kedua, keluar dalam keadaan tadafuk, tersendat-sendat. Yang ketiga, dari sisi baunya. Jika mani itu dalam keadaan basah, maka baunya seperti bau adonan tepung. Jika mani sudah dalam keadaan kering, maka baunya seperti putihnya telur ayam biasa, putihnya. Ini 3 sifat khasnya mani. 1 kita dapatkan berarti itu hukumnya adalah mani. Hukum mani suci. Hukum mani suci. Kenapa kok suci? Karena memang mani adalah asal muasal manusia. Masa kita ini tercipta dari sesuatu yang najis? Enggak. Tapi tercipta dari sesuatu yang suci. Maka mani hukumnya suci, tapi kalau keluar mewajibkan mandi. Dan tidak membatalkan wudhu. Keluarnya mani tidak membatalkan wudhu. Gimana gambaran orang keluar mani tapi nggak batal wudhunya? Ya misal dia tidur dalam keadaan duduk. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas. Salah satu perkara yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Misal tidur. Tapi dibahas oleh ulama, illa nauma ga'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali jika dia tidur dalam keadaan duduk. Mulai dari dia tidur sampai bangun tetap posisinya, nggak kemudian selonjor. Tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudhu. Nah, ada orang tidur dalam keadaan duduk kemudian mimpi basah, keluar mani. Apakah wajib wudhu? Enggak, cukup bagi dirinya mandi besar. Mandi besar nggak pakai wudhu, langsung sholat, cukup, nggak jadi masalah. Itu mani. Itu mani. Sekarang yang kedua, madhi. Madhi. Kalau madhi itu sifatnya adalah cairan yang berwarna putih tapi nggak kental. Oh ya, tipis begitu. Lengket, atau kalau orang Jawa bilang peliket. Keluarnya didahului oleh syahwat. Tapi bukan berarti keluar dalam keadaan klimaks. Proses keluarnya madhi itu ada sifat syahwatnya, tapi belum tentu ketika keluar seperti mani klimaks baru keluar. Enggak, kalau madhi belum tentu, malah terkadang terburu keluar itu madhi sementara dia belum dalam keadaan syahwat yang memuncak. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah seorang madza, orang yang banyak keluar madhi. Pernah beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau malu, beliau minta tolong satu sahabat, coba tanyakan kepada Rasulullah. Aku ini rajulun madza. Aku ini adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Dikatakan orang ini kalau sering keluar madhi itu berarti libidonya tinggi, syahwatnya tinggi. Imam Ali bin Abi Thalib sering keluar madhi. Beliau menganggap keluar madhi sama seperti keluar mani, wajib mandi. Nah, yang beliau rasakan adalah kalau cuaca lagi dingin. Cuaca di Arab ini kalau dingin, jauh lebih dingin daripada di iklim tropis seperti di Indonesia, di Asia Tenggara. Sana kalau dingin, dingin betul. Beliau tetap mandi sampai pecah-pecah punggung beliau.
Akhirnya beliau merasa keberatan. Beliau minta tolong satu sahabat untuk tanya kepada Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu sampai mandi, cukup bagi dirinya wudhu. Yaghsil dzakarah wa yatawadda. Cukup bagi Ali untuk membasuh kemaluannya, artinya madhi itu hukumnya najis. Wa yatawadda, dan cukup bagi dirinya wudhu, nggak perlu mandi besar. Artinya keluarnya madhi membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi besar. Itu madhi. Hukumnya sama seperti kencing, persis. Najis, tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan wudhu. Sekarang yang terakhir adalah wadi. Mani, madhi, wadi. Kalau wadi, ini sifatnya cairan yang berwarna putih, kental, keruh, biasanya keluar setelah kencing. Keluar setelah kencing. Atau ketika membawa sesuatu yang berat. Keluar itu wadi. Hukumnya apa? Sama seperti madhi, sama seperti kencing. Najis, tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudhu, membatalkan wudhu. Ini 3 sifat cairan yang keluar dari kemaluan. Gimana kalau kita bingung ini? Yang keluar ini mani apa madhi misalkan? Maka terserah. Kata ulama yatakhayyar, boleh memilih. Kalau kita anggap yang keluar adalah mani, berarti kita wajib mandi. Berarti pakaian kita yang terkena mani nggak wajib kita basuh, karena mani hukumnya suci. Tapi kalau kita pilih yang keluar ini kita anggap adalah madhi, berarti kita nggak wajib mandi, cukup wudhu kalau mau sholat. Tapi pakaian kita harus kita cuci karena hukumnya najis. Yang paling afdol, anggap dua-duanya. Pakaian kita cuci, kita anggap najis. Sebelum sholat kita mandi besar, kita anggap mandi. Untuk pakaian kita anggap madhi, untuk wajib mandinya kita anggap mandi. Ini yang paling afdol.